Kita tunaikan zakat, infak, sedekah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Pemirsa di rumah yang berbahagia, alhamdulillah dengan inayah Allah Subhanahu wa taala kita bersua kembali dalam acara Kultum Ramadan 1445 Hijriah yang diprakarsai oleh Laj KL Cianjur. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan materi tentang meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Waktu iman, pemirsa yang berbahagia, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan di mukadimah Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, yang disebut dengan ibadah itu adalah al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali. Yang disebut ibadah adalah satu nama yang meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Baik itu yang nampak dan yang tidak nampak, yang zahir dan yang batin. Melalui pengertian yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah itu, berarti ibadah itu tidak hanya sebatas ritual sholat, ibadah haji atau umroh, tetapi ibadah bermakna luas, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, yang mana ucapan dan perbuatan itu disukai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadikan agar perkataan kita menjadi bernilai ibadah? Maka tentunya perkataan yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Artinya ucapan kita harus ucapan-ucapan yang baik. Kita hanya berbicara dengan kata-kata yang baik. Qul khairan, berbicaralah yang baik. Jika tidak bisa untuk berbicara yang baik, lebih baik diam saja. Diam lebih baik daripada harus berkata-kata yang lebih baik. Sebab setiap kalimat, setiap kata yang keluar dari mulut kita, itu akan ada pertanggungjawabannya kelak di yaumil akhir. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Qaf ayat ke-18 menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun, satu kalimat pun yang kita ucapkan, melainkan di setiap kata yang kita ucapkan itu ada malaikat pengawas, pencatat, yaitu raqib dan atid. Jika perkataan yang kita ucapkan itu baik, maka itu akan tercatat sebagai sebuah kebaikan. Dan jika ucapan yang kita ucapkan itu jelek, maka itu pun akan dicatat sebagai sebuah dosa dan kesalahan. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan ucapan yang kita ucapkan, dengan lisan kita. Maka jagalah lisan ini. Ihfad lisanaka, jagalah lidahmu. Sebab menurut Imam Al-Ghazali bahwa salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya seorang hamba itu tergantung bisa tidaknya dia menjaga lisannya. Maka agama kita mengajarkan agar kita senantiasa bertutur kata dengan baik, dengan lemah lembut.
Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bermakna, kata-kata yang sia-sia. Sebab itu akan menjadi sebuah catatan buruk kelak di yaumil akhir dan akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Maka berhati-hatilah dalam berkata. Jangan kita mengumbar kata-kata yang tidak perlu. Hanya berkatalah perkataan yang penting-penting saja. Hadirin pemirsa yang berbahagia. Kemudian yang disebut dengan ibadah itu adalah perbuatan minal a'mali, dari perbuatan. Maka setiap tindak, gerak, langkah kita, jadikanlah itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan perbuatan yang kita lakukan ini harus diniatkan ibadah, agar seluruh waktu yang kita lalui bisa menjadi waktu yang sangat berarti, sangat bermakna bagi kita. Niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana moto yang diungkapkan dalam moto santri, yaitu hayatuna kulluha ibadatun. Bahwa hidup kita ini adalah merupakan ibadah. Maka bagaimana kita menjadikan perbuatan kita dari mulai kita sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu bisa bernilai ibadah. Maka tentunya kita harus bisa memaksimalkan kesempatan-kesempatan itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan sekecil apapun peluang yang kita dapatkan. Jadikan itu bernilai ibadah. Jangan pernah merasa malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut kita sepele. Padahal di mata Allah tidak sepele. Justru itu sangat besar. Bisa jadi dengan perbuatan yang kecil itu yang menjadi wasilah bagi kita mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ketika kita mengambil sampah atau kotoran, itu membuang sampah berapa itu kayak seolah-olah itu perbuatan yang kecil, padahal tidak. Itu perbuatan yang sangat berharga. Bahkan sampai Nabi menyatakan, seseorang yang membuang sampah, mengeluarkan sampah dari dalam masjid, sekecil apapun, itu akan diperlihatkan ganjarannya. Urid umuri ummati, kata Nabi, diperlihatkan ganjaran umatku pada hari kiamat. Sampai-sampai seseorang yang mengeluarkan debu kotoran dalam masjid, maka itu sangatlah besar pahalanya. Kemudian jangan pernah kita merasa berat untuk memberikan teguran, sapaan, senyuman kepada sahabat-sahabat kita, sebab perbuatan itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul menyatakan, wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Manisnya muka kamu kepada saudaramu adalah merupakan sedekah. Maka jangan pernah kikir untuk tersenyum kepada saudara-saudara kita. Sebab itu merupakan ibadah bagi kita. Maka manfaatkanlah setiap peluang, setiap kesempatan yang kita miliki untuk beribadah. Jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang berbahagia. Kemudian bagaimana agar ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab pada kenyataannya banyak orang yang beribadah kepada Allah, tetapi ibadahnya sia-sia. Dia merasa telah beribadah maksimal kepada Allah, tetapi ibadah yang dilakukannya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di dalam mukadimah tadi saya mengatakan, membawakan mukadimah surat Al-Muluk ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu bahwa yang namanya mati dan hidup itu adalah untuk menguji kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, yang terbaik amalnya. Oleh karena berusahalah untuk beramal dengan sebaik mungkin. Imam Fudail bin Iyad di dalam tafsir Al-Baghawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu orang yang ketika melakukan amal itu, perbuatan itu, dia lakukan dengan ikhlas dan benar. Wa qala, dan dia berkata, layak balullahu amal, Allah tidak akan menerima amal seorang hamba
apabila tidak didasari dengan keikhlasan dan benar. Lalu dia berkata, yang dimaksud dengan aswabuhu, yang dimaksud akhlasuhu yaitu karena lillah, amal yang dilakukan ikhlas karena Allah, bukan karena makhluk, bukan karena siapa-siapa. Dan yang dimaksud dengan waswabuhu, amal itu harus benar, yaitu maka ala sunnati Rasulillah. Amal itu dilakukan berdasarkan kepada sunnah Rasulullah SAW. Maka setiap amal yang kita lakukan, yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, yang didasari dengan sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah amal itu akan menjadi amal terbaik kita. Bukan jumlahnya yang banyak, tetapi adalah kualitas dari amal itu. Kualitas dari amal itu. Hadirin pemirsa yang berbahagia, maka oleh karena itu berusahalah untuk menjadikan kehidupan kita di dunia ini, amal kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sepenuh pengabdian kita. Jangan kita melaksanakan sholat asal melaksanakan sholat, tetapi pahami gerakan sholat, maknai bacaan yang kita baca dalam sholat itu, sebab kita akan merasa nikmat dengan melaksanakan sholat yang kita lakukan ketika kita memahami kepada bacaan-bacaan dalam sholat itu. Waktu iman pemirsa yang berbahagia, rupanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana upaya kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah ini, yaitu melalui perkataan. Jadikan setiap perkataan kita, tasbih kita, takbir kita, tahmid kita, itu jadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kita berikan kepada sesama kita itu akan menjadi pahala kebaikan bagi kita. Dan jauhi perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang jelek, dan berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah yang disesuaikan dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka insya Allah ibadah kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk terus bisa menjalani Ramadan, sisa Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, dan semoga Allah Subhanahu menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Demikian yang saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.